Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan bahas latihan soal TIU analogi part 1. Bagi kamu yang baru melihat channel ini ataupun baru melihat video ini ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena di channel ini akan update ya berkaitan dengan soal-soal persiapan tes CPNS, yang mana di video kali ini kita fokus membahas soal TIU bagian analogi. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama adalah pemerintah Perpu. Ya, nah, jadi pemerintah ini ya bertugas untuk mengesahkan Perpu. Oke, pemerintah itu bertugas untuk mengesahkan Perpu. Jadi kata hubungnya itu adalah bertugas untuk mengesahkan Perpu gitu. Nah, sekarang kita gunakan kata yang sama. Buruh bertugas untuk mengesahkan demokrasi, tentu saja tidak ya. Makan bertugas untuk mengesahkan kenyang, tentu saja tidak. MPR bertugas untuk mengesahkan undang-undang, ya bisa jadi. Hakim bertugas untuk mengesahkan jaksa, tentu saja tidak. Menteri bertugas untuk mengesahkan kepres. Nah, ini ada dua kemungkinan jawaban, tapi kita lihat faktanya ya, atau pengetahuan umumnya. MPR itu jelas ya, memang tugasnya adalah untuk mengesahkan undang-undang, sedangkan kepres ya atau menteri itu tugasnya bukan untuk mengesahkan kepres ya, bukan kewenangan menteri gitu, sehingga yang keliru ya, sehingga kita ambil kesimpulan jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, lanjut soal kedua. Otonomi mandiri. Nah, otonomi ya itu sama saja artinya dengan mandiri ya. Otonomi artinya sama saja dengan mandiri. Jadi kata hubungnya itu adalah memiliki kesamaan arti ya. Harddisk apakah sama dengan VGA card? Tentu saja tidak. Sabun apakah sama dengan mandi? Tentu tidak. Cerdas apakah sama dengan banyak akal? Tentu saja iya. Bensin apakah sama dengan mesin? Tentu saja tidak. Rakyat apakah sama dengan masyarakat? Tentu saja bisa jadi iya ya. Nah, sekarang ada dua opsi jawaban. Mana yang paling tepat? Kita pilih yang C. Kenapa kita pilih yang C? Jadi ini alasannya. Jadi otonomi mandiri ya itu memiliki akar kata yang berbeda. Walaupun akar katanya beda, tapi memiliki arti yang sama. Cerdas dan banyak akal memiliki akar kata yang berbeda ya kan. Cerdas, banyak akal itu akar katanya beda. Nah, rakyat, masyarakat itu akar katanya sama, yaitu rakyat, masyarakat gitu. Nah, jadi kita sesuaikan dengan ya dua kata yang ada di soal. Akar katanya beda tapi artinya tetap sama. Itu berarti sesuai dengan yang C. Akar katanya beda tapi artinya tetap sama. Jadi kita pilih yang C. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut lagi ya soal berikutnya. Oke. Jadi teman-teman ya, sebelum kita bahas soal nomor 3 ya, teman-teman bisa sambil di pause video ini ya. Jadi sambil di pause, kemudian silakan tentukan jawabannya ya berdasarkan persepsi ya ataupun pendapat teman-teman sekalian. Kemudian setelah menentukan jawabannya baru bisa di play lagi ya. Kemudian dibandingkan dengan jawaban yang saya jelaskan gitu, agar teman-teman lebih lebih terasah gitu ya, lebih terasah ketika mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Guru murid ya. Nah, jadi guru murid ini kan dua kata subjek atau orang di sini ya. Guru ya itu kan tugasnya untuk mendidik murid. Nah, ini kebalik nih, yang mengaji ustadz ya, harusnya ustadz itu bertugas untuk mengajari santri misalnya. Jadi yang A jelas keliru ya. Bapak tugasnya apa? Ibu yang kita nggak tahu hubungannya apa ya. Kalau ini jelas kan, guru tugasnya untuk mendidik murid. Kalau bapak ibu ya itu terlalu luas cakupannya ya, tidak jelas, tidak spesifik. Jadi yang B tidak bisa kita pilih. Orang tua tugasnya apa dengan anak? Nah, ini juga bingung kita, terlalu luas cakupannya. Entah orang tua itu tugasnya mendidik anak kah, memberi makan anak atau apa, kan kita nggak tahu ya, karena terlalu luas, terlalu umum gitu. Lanjut, arsitek taman tentu saja tidak ya. Arsitek itu kan dia subjek, sedangkan taman itu adalah kata ini ya, kata tempat ya. Sedangkan di soal ini adalah subjek kedua-duanya. Nah, lanjut yang E, dokter pasien. Nah, ini kedua-duanya adalah subjek. Dokter ya tugasnya itu untuk apa? Yaitu untuk mengobati pasien. Nah, itu jadi jelas tugasnya. Guru tugasnya untuk mendidik murid, dokter tugasnya untuk ya merawat pasiennya atau mengobati pasien. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya.
hewan titik-titik makanan sate. Oke, berarti kita lihat dulu dari yang sebelah kanan ya. Bagaimana nih? Ya. Jadi sate ya, sate itu adalah salah satu jenis makanan. Oke, saya ulangi. Sate itu adalah salah satu jenis makanan. Nah, berarti kita cari apa yang merupakan salah satu jenis hewan. Lapar tentu saja tidak, air juga bukan, C apalagi ya, D apalagi. Jadi ya jawabannya adalah yang E ya. Jadi kambing itu adalah salah satu jenis hewan. Saya ulangi, sate adalah salah satu jenis makanan, kambing adalah salah satu jenis hewan. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu. Oke, ke soal berikutnya. Hari, minggu, bulan. Oke, bagaimana ya? Hari, minggu, bulan. Nah, jadi ya, bulan itu kan terdiri dari minggu. Minggu terdiri dari hari. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ya setiap opsinya. Murid terdiri dari kelas, tentu saja tidak ya. Bukan itu. Jadi kita lewati. Mengepul terdiri dari asap, tentu saja tidak. Jam terdiri dari menit, oke. Menit terdiri dari detik. Nah, ini yang paling sesuai. C jadi jawabannya ya. Kalau misalnya teman-teman mau cek yang lain boleh ya. Kita cek misalnya D. Karir ya. Bagiannya adalah birokrasi. Birokrasi bagiannya adalah birokrat. Ya, kurang jelas ya. Dan ini pun kalau misalnya kita lihat di soal ini kan berkaitan dengan waktu ya. Bulan, minggu, hari itu kan waktu, detik, menit, jam itu juga waktu. Jadi jelas ini jawabannya adalah yang C ya. Nah, kalau Rabu ya sama, ini hari ya, berkaitan juga dengan waktu. Cuma nggak mungkin kan Rabu itu bagiannya adalah Selasa, Selasa bagian dari Senin kan, bukan ya. Nah, gitu. Jadi jelas yang E keliru. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Kayu ya. Kayu titik-titik beras nasi goreng. Oke, coba kita cari kata hubungnya. Nah, jadi salah satu olahan beras ya itu adalah nasi goreng ya. Salah satu olahan dari beras itu adalah nasi goreng. Nah, yang mana itu bisa langsung dikonsumsi oleh manusia. Nah, kayu ya, salah satu olahan dari kayu itu apa? Kursi tamu? Ya, bisa jadi ya. Jadi kita simpan dulu yang A. Kemudian pasak, bisa jadi ya, bisa jadi kita simpan juga. Gelondongan bisa jadi, papan bisa juga, triplek bisa juga. Nah, hanya saja di sini ada kata kuncinya teman-teman. Beras ya, beras itu adalah salah satu hasil ya, atau hasilnya itu adalah nasi goreng ya. Beras itu ya, salah satu olahannya adalah nasi goreng, dan nasi goreng itu kan bisa langsung dikonsumsi oleh manusia ya, yang mana bermanfaat langsung untuk manusia gitu, bisa digunakan langsung oleh manusia. Sedangkan kayu ya salah satu olahannya adalah kursi tamu, yang mana kursi tamu bisa juga langsung dipakai oleh manusia kan, bisa untuk duduk gitu kan. Sedangkan pasak ya belum tentu bisa dipakai untuk manusia kan, harus digunakan lagi misalnya untuk apa, bangun rumah gitu ya, bangun tenda dan seterusnya gitu, harus digunakan lagi menggunakan alat lainnya gitu kan. Sama gelondongan pun begitu, papan juga begitu ya, triplek pun juga begitu. Jadi jawabannya adalah yang A ya gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, buta warna tuli apa? Oke, nah jadi buta ya, buta itu adalah ketidakmampuan melihat warna. Oke, buta adalah ketidakmampuan melihat warna. Tuli, ketidakmampuan apa ya? Nah, jadi tuli itu adalah ketidakmampuan mendengar kan? Mendengar apa? Mendengar nada ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jangan pilih kata teman-teman ya. Kalau kata itu kan lebih ke teks gitu ya, ke teks gitu. Jadi kita pilihnya yang nada. Saya ulangi. Buta adalah ketidakmampuan untuk melihat warna, sedangkan tuli adalah ketidakmampuan untuk mendengar nada. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Khayalan dongeng, peristiwa. Oke. Nah, jadi suatu cerita yang berdasarkan khayalan itu adalah dongeng. Ya, jadi cerita yang berdasarkan khayalan itu pasti dongeng ya. Nah, kalau misalnya ada cerita yang berdasarkan peristiwa tuh memang kejadian yang sudah terjadi ya. Berartinya itu apa? Nah, rekaan ya, kalau rekaan kan ya berartinya sudah di skenario ya. Khayalan juga berarti keliru ya. Dugaan
Ya juga bukan. Kalau peristiwa itu kan adalah sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi atau sedang terjadi gitu ya. Memang ada keadaannya, tidak direka, tidak diduga, tidak palsu juga ya. Nah, berartinya fakta dia gitu. Jadi peristiwa itu ya, cerita yang berdasarkan peristiwa itu pasti dia fakta. Kalau estimasi tentu saja tidak ya. Gitu. Oke. Langsung lanjut ke soal berikutnya. Rokok, asbak, air. Nah, teman-teman pasti sudah tahu nih jawabannya ya. Jadi rokok itu biasanya tempat buangnya di mana? Abunya di mana buat buangnya? Ya di asbak gitu kan. Kalau air tempat naruhnya di mana? Di pancur tentu saja bukan. Selokan ya bisa jadi ya. Ember, nah oke, bisa jadi. Selang tentu saja bukan ya. Keran juga bukan. Nah, ada dua jawaban di sini, tapi yang paling tepat itu adalah ember gitu ya. Nah, kenapa saya pilih ember? Karena gini, rokok kita membuangnya itu di asbak gitu kan ya, menampungnya itu adalah di asbak gitu. Nggak mungkin kan kita buang rokok misalnya di jalan gitu kan ya. Jadi di asbak tempatnya. Nah, air itu tempat nampungnya di ember. Kenapa bukan selokan? Lihat, asbak itu adalah kayak tempat penampungan kan. Begitu juga ember, tempat penampungan. Kalau selokan itu kan apa ya, luas gitu kan ya, nggak ada batasannya ya, ada batasannya, cuma kan lebih luas gitu ya cakupannya gitu, sehingga kita pilih yang C. Oke, lanjut lagi. 1 minggu 7 hari. Nah, ini 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. 1 hari terdiri berapa? Nah, di bawahnya hari itu sebenarnya ada jam, cuma jam tidak ada di opsi jawaban. Berarti kita ambil yang bawahnya lagi, yaitu menit. Nah, 1 hari itu kan 24 jam. 24 jam itu berapa? 24 jam itu adalah 1440 menit. Caranya gimana? Ya 24 dikali 60 menit, dapatnya 1440. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata soalnya sudah habis ya. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itulah pembahasan soal TIO ya untuk materi analogi ya di part 1. Jadi kita akan lanjut lagi nanti di part kedua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai selesai dan semangat untuk belajar ya. Jadi jangan patah semangat untuk belajar ya, harus terus termotivasi ya. Kemudian jangan lupa juga terus menonton video-video edukasi seperti ini ya. Kemudian latihan soal ya, dan tentunya berdoa agar ketika kita nanti tes semua urusan kita dilancarkan. Yang penting kita ikhtiar ya. Kemudian jangan lupa juga berdoa. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.